kenal ya sudah. Tapi Sidin masih hidup sampai saat ini, masih ada menjadi tokoh bangsa, bahkan beliau termasuk dari deretan penasehat Pak Presiden Jokowi. Habib Lutfi bin Yahya itu kenyang dengan komen-komen orang yang tidak mengerti dengan taktik dakwah beliau. Pernah suatu hari Habib ini diundang oleh hubungan pesantren. Pesantren menghajatkan Sidin ceramah di pesantren. Di hari yang sama ternyata beliau tidak mendatangi undangan pihak pesantren. Kemana Sidin tolak ceramah? Ke kantor hubungan politikus, ke kantor elit-elit politik. Habib Lutfi lebih memilih ceramah kepada kantor elit-elit politik dibanding ke pondok pesantren. Padahal jadwalnya tadahulu pondok mengundang daripada elit politik, tapi di pondok dibatalkan Sidin, ke elit politik ditolaki Sidin. Rame itu komennya biar. Apa itu Habib? Apa itu? Apa itu? Habibnya mata duitan sama, akan rambutnya di sana. Macam-macam orang menyebut. Akhirnya apa? Setelah dibuka rahasianya, kenapa Habib lebih memilih ceramah ke elit politik dibanding pesantren? Ini metode dakwah Habib Lutfi. Ketahuilah, kata beliau, pesantren itu biar aku kada ceramah, inya hari-hari dengarkan ilmu. Itu orang-orang baik semua di pesantren, biarpun aku kada datang, mereka tetap jadi orang baik. Sedangkan kantor elit-elit politik, mereka ini susah mengadakan acara. Kadang-kadang mereka kawat, gurunya kada kawat. Kadang-kadang gurunya kada kawat, mereka kawat. Menyesuaikan jadwal ini susah. Kebetulan elit politik kawat, Habibnya kawat, aku masuki ke situ. Kenapa, kata beliau? Kalau orang pesantren kada aku masuki, mereka baik bertahan. Elit politik kalau kada aku padahi bisa layau. Itu beliau. Sampai di situ paham lah biar metodenya. Nah makanya jangan coba-coba nyalahkan gawin orang alim. Kadang-kadang gawin orang alim ini kada masuk di ukuran orang awam. Orang awam ini melihat apa ada orang cuma terdahulu situ aja sudah. Oh ya. Padahal Sidin lebih mementingkan ada yang lebih penting daripada itu. Kalau masuk ke pesantren, ya kayak itu orang baik bertaat dan didakwahi. Tapi kalau masuk ke elit politik, berapa banyak mereka yang lupa kepada Allah. Akhirnya dipadahi Sidin, janganlah lupa dengan tugas kalian. Janganlah lupa kalian ketika sudah duduk kepada amanah yang telah diberikan rakyat kepada kalian. Janganlah lupa ini hukum Allah, ini hukum Rasulullah. Janganlah kalian menggelapkan itu dan ini. Itu dipadahi Sidin. Nah itu Masya Allah dakwah Sidin. Walaupun orang menyembati Sidin kada peduli. Nah kembali dulu ke kisah. Jadi Imam Ahmad Ar-Rifai ziarah ke makam Nabi, lalu beliau membaca syair. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi dawlatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Itu dibaca Sidin di hadapan makam Nabi. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha, dari kejauhan aku mengirim rohku setiap hari untuk datang ke kota Madinah. Apa roh dikirim ke kota Madinah? Tuqabbilul arda anni wa hiya naibati, untuk mencium bumi yang mulia sebagai gantian. Batang tubuh belum bisa ke sana, awak belum bisa turun ke Madinah, roh dikirim hari-hari ke Madinah. Ini kelas-kelasnya beliau, bisa mengirim roh. Orangnya ada di Baghdad, rohnya ada di Madinah. Tuhan Malintang pun bisa, pun paham ilmunya. Orangnya ada di Malintang, rohnya berada di Madinah. Makanya kadang mustahil waktu kawan-kawan kita umroh, kadang-kadang kawan bisa bingung, ikam umroh kah? Kada jurang, kada umroh, tapi ada ikamnya, di pandiri menyangkut aja ya. Oh mungkin itu rohnya diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Bisa nggak itu? Naik haji bisa, orangnya ada jadi benua, tikul ada di Makkah, wukuf di Padang Arafah bisa. Nah ini orang roh main gitu. Wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat. Tapi ya Rasulullah, saat ini awak ulun ada di hadapan makom dia, jasad ulun ada di hadapan kubur dia. Satu yang hamba minta kepada Tuhan, famdud yaminak
ulurkan tangan pian, keluarkan tangan pian dari dalam kubur, kai tahdha biha syafati, sekira-kira bibir ulun bisa mengecup tangan pian yang mulia. Setelah selesai syair itu dibaca beliau, kubur Rasulullah belah dua, keluar tangan Nabi, disaksikan ribuan manusia, tangan Nabi Muhammad keluar dari dalam kubur. Dijabat Imam Ahmad Ar-Rifai, dicium. Maka orang yang berjabat dengan Rasulullah pasti wakaful Mustafa kalwarni nadi awa'idruha yabqa idha massat ayadi. Kaful Mustafa kalwarni nadi, telapak tangan Rasulullah baunya harum benar. Itruha yabqa idha massat ayadi, baunya barikit apabila berjumpai lawan tangan orang lain. Imam Ahmad Ar-Rifai menjabat tangan Nabi, bau harum Nabi barikit di tangan sini. Allahumma salli ala Muhammad. Keluar tangan Nabi disaksikan ribuan orang. Keluar tangan dari dalam kubur, hidup apa mati? Ini kelasnya Nabi Muhammad. Namun di malintang tangan keluar di kuburan, insya Allah 2 minggu orang belum lalu situ. Nyata aja mati jadi hantau gitu. Itu di malintang. Tapi ini lain kisahnya. Ini kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita yakin Nabi Muhammad hidup? Yakin? Karena Nabi Muhammad itu hidup, berarti kita merayakan ulang tahunnya Nabi. Nabi dilahirkan sebelum terbit fajar hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi. Tahun ini 2022, berarti ini ulang tahun Nabi yang ke-1451 tahun. Terhitung dari lahirnya Sidin ke muka bumi. Jadi kita saat ini merayakan ulang tahun Nabi yang ke-1451 tahun. Selamat milad ya Rasulullah. Selamat ulang tahun ya Rasulullah. Pandanglah kami sebagai umat Dia. Pandanglah selalu dengan pandangan rahmatnya Dia. Selalulah berikan syafaat kepada kami, pertolongan kepada kami dunia sampai akhirat ya Rasulullah. Nah, ini Nabi ulang tahun. Sekarang pertanyaan dulu. Kalau kita hadir di ulang tahun kawan-kawan kita, biasanya bawa hadiah apa ada? Bawa hadiah apa ada? Bawa. Nah, sekarang pertanyaan ulun, di ulang tahunnya Nabi Muhammad, hadiah apa yang pian bawa untuk Nabi Muhammad? Hadiah apa? Salawat. Oke. Apa lagi? Salawat aja lah. Ya? Oke, salawat bagus. Sebagai tanda bahwa kita mewujudkan cinta kita kepada Nabi. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa yang sudah cinta lawan sesuatu pasti banyak menyambatnya. Oke, salawat bentuk wujud cinta kita, dan ini termasuk kado yang berharga dipersembahkan untuk Nabi Muhammad. Banyak baca salawat. Oke. Pertanyaan ulun, sehari pian salawat berapa? Berhitung apa sih? Ulun guru aja kada hitung, kada baca. Kada hitung. Kada baca Pak Mode ya, kada hitung. Alhamdulillah, salawat salah satu kado yang kita persembahkan untuk Nabi. Memuji-muji Nabi itu kado untuk Nabi. Bahkan kalau bersalawat berjamaah nanti ini, itu diceritakan dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul Al-Hadith, Syarah Lughahul Hadith. Ada ahli sufi bertetangga dengan pemabuk. Orang ini tuan guru, tapi bisi tetangga pemabuk. Nang mabuk ini dipadahi kada maasih, disuruh bertobat kada mau, pokoknya mabuk aja gawian. Mabuk haruslah, naudzubillah min dzalik, mudahan na mabuk ambihan mabuk. Menyesaki alam aja. Ada untungnya mabuk lebih, entah makai benda cair, benda padat, pokoknya bila bisa memabukkan hukumnya haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap benda yang muskir bisa memabukkan itu hukumnya khamar. Setiap khamar hukumnya haram, apapun itu bentuknya. Kalau banyaknya haram, maka sedikitnya pun haram juga. Jangan dicoba-coba. Aku nak mentes saja menjilat. Jangan.
Bila banyaknya haram, sedikitnya pun haram juga. Mabuk tiap hari, tiba-tiba si mabuk ini mati. Ngarannya manusia bisa mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nang hidup pasti merasakan mati. Kita nih berataan pacang mati. Mau pian berdahulu ulun berdudi atau ulun berdudi pian berdahulu terserah. Ya jelas kita pacang mati. Tapi ulun yakin ulun gak ada mati hari ini. Yakin ulun. Kenapa bisa yakin? Ulun baca lakat jagung subuh tadi. Siapa baca lakat jagung sampai wa huwa rabbul arsyil azim subuh tadi, jamin sasiangan gak ada pacang mati. Kena malam kena, bila ingat baca lakat jagung maghrib, jamin sama malaman gak ada pacang mati. Karena lakat jagung ini 2 ayat terakhir surah At-Taubah yang paling ditakuti oleh malaikat Israel. Yang kedua juga parah. Baik guru aja, jago pada Allah Ta'ala. Lalu itu, oh dia kada paham. Ketika Allah masih menghendaki orang itu hidup, maka Allah takdirkan lidahnya bergerak baca lakat jagung. Tapi ketika pian akan ditakdirkan mati, lidah pian karas, kada pacang baca lagi lakat jagung. Paham? Bukan mendahului takdir, tapi memang kayak itu keadaannya. Pokoknya bila kita diingatkan Allah, lidah kita ditolongi Allah, baca